Selamat datang di Jagat Demit, membuka gerbang dunia tak kasat mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedulur Jagat Demit. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dimanapun berada. Terima kasih sudah mampir dan menyimak kisah hari ini. Kalau kalian nonton dari Bandung, Jakarta, Surabaya, Solo, Kalimantan, Sumatera, bahkan luar negeri, tulis di kolom komentar ya. Komen, kalian nonton dari kota mana? Sekalian juga, jangan lupa ceritakan pendapat kalian tentang kisah warung es campur tadi. Menurut kalian, apakah kekayaan instan memang selalu ada harga yang harus dibayar? Like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah mistis lainnya hanya di Jagat Demit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kecil di pinggiran Bandung itu, nama Bu Mariati mulai terdengar bukan karena kebaikan atau keramahannya, melainkan karena bisik-bisik yang muncul pelan, seperti angin yang menyusup lewat celah jendela saat malam. Awalnya biasa saja. Warung es campur di ujung gang itu sudah berdiri hampir 7 tahun. Papan kayunya sederhana, catnya memudar, dan meja plastiknya tak pernah penuh. Orang-orang datang sekadar lewat, membeli 1-2 gelas, lalu pergi tanpa kesan. Tak ada yang istimewa, tapi semua berubah dalam hitungan minggu. Aku masih ingat bagaimana Pak Darto, ketua RT, yang biasanya tak pernah ikut campur urusan orang, berdiri lebih lama dari biasanya di depan pos ronda. Matanya mengarah ke ujung gang, ke arah warung Bu Mariati yang lampunya kini menyala lebih terang dari rumah-rumah lain. Aneh, gumamnya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tiap malam makin ramai saja. Memang benar, sejak awal bulan itu, pembeli berdatangan tanpa henti. Bukan hanya warga sekitar, ada yang berplat luar kota, ada yang wajahnya asing, turun dari mobil, memesan tanpa banyak bicara, lalu pergi. Tidak ada promosi, tidak ada kabar viral. Tahu-tahu saja, warung kecil itu seperti magnet. Bu Ewis, tetangga sebelah, paling sering memperhatikan. Dinding rumahnya berdempetan dengan dapur warung. Ia pernah bercerita sambil berbisik, suaranya setengah gemetar. Jam 2 malam masih ada suara sendok beradu gelas. Padahal, warungnya tutup. Lalu ia menatap ke arah dapur, seolah takut sesuatu ikut mendengar. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin memang rezekinya sedang bagus. Mungkin rasanya memang enak. Tapi, kenapa baru sekarang? Kenapa mendadak seperti itu? Orang-orang mulai mengingat kebiasaan lama Bu Mariati. Sebelum warungnya ramai, ia sering keluar malam, sendirian, mengenakan kerudung gelap, berjalan cepat ke arah jalan besar, lalu menghilang. Kang Asep, tukang parkir yang biasa mangkal dekat gang, pernah bersumpah melihatnya naik ojek menuju arah selatan kota. Lewat tengah malam, katanya suatu sore, mukanya pucat, kayak orang habis nangis. Tak ada yang berani menuduh, tapi tak ada juga yang benar-benar percaya. Semuanya kebetulan. Desas-desus tumbuh seperti lumut di tembok lembab, pelan, tapi pasti menyebar. Ada yang bilang Bu Mariati menemui orang pintar, ada yang menyebut ia pergi ke tempat sunyi di daerah. Bahkan ada yang menyamakan kisahnya dengan cerita-cerita lama tentang pesugihan yang sering terdengar dari kawasan-kawasan keramat seperti Gunung Kawi. Tidak ada bukti, hanya cerita yang ditambal cerita. Namun yang membuat orang semakin gelisah bukan hanya soal ramainya warung itu, melainkan perubahan pada diri Bu Mariati sendiri. Dulu ia murah senyum, sering mengobrol sambil menyerahkan gelas. Kini ia lebih banyak diam, senyumnya tipis. Matanya seperti menyimpan sesuatu. Kalau ditanya resep atau rahasianya, ia hanya menjawab singkat, "Alhamdulillah, cuma rezeki." Kata itu terdengar sederhana, tapi di telinga warga terasa berat. Pak Darto pernah mencoba bercanda, setengah menyindir. "Wah, Bu, jangan-jangan pakai ilmu nih." Ia tertawa kecil, tapi Bu Mariati tidak tertawa. Ia hanya menatap sekilas, lalu kembali meracik es dengan gerakan yang terlalu tenang, teratur, seolah sudah dilatih berulang-ulang. Ada satu malam ketika listrik sempat padam di seluruh gang, rumah-rumah gelap, hanya diterangi lilin. Tapi anehnya, warung Bu Mariati tetap bercahaya, bukan terang lampu, bukan juga cahaya lilin. Hanya semacam temaram yang cukup membuat siluetnya terlihat dari jauh. Orang-orang yang melihat memilih masuk ke rumah masing-masing dan mengunci pintu. "Jangan macam-macam," bisik Bu Ewis pada suaminya malam itu. "Kita ini cuma numpang hidup." Sejak saat itu, setiap kali nama Bu Mariati disebut, suara orang otomatis merendah. Seolah ada aturan tak tertulis bahwa terlalu keras membicarakannya bisa mendatangkan sesuatu.
Aku sendiri tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi setiap kali melewati warung itu menjelang maghrib, ada perasaan seperti diperhatikan. Bukan oleh Bu Mariati, bukan oleh pembeli, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suasana di sekitar warung terasa berbeda. Udara lebih dingin, bau manis sirup bercampur dengan aroma yang sulit dijelaskan. Dan yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa tak ada satupun warga yang benar-benar berani bertanya langsung. Semua hanya berani menduga, semua hanya berani berbisik. Karena di kampung itu, kami pernah mendengar satu kalimat lama yang diwariskan orang tua dulu. Kekayaan yang datang terlalu cepat biasanya membawa bayangan yang berjalan tepat di belakangnya. Dan sejak nama Bu Mariati mulai disebut-sebut, bayangan itu seperti ikut tumbuh. Makin panjang, makin gelap. Menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar terlihat. Dulu, sebelum orang-orang mengenal warung itu sebagai tempat yang selalu penuh dan sulit mendapat kursi, warung es campur Bu Mariati hanyalah bangunan kecil beratap seng yang berisik setiap kali hujan turun. Letaknya di ujung gang sempit di pinggiran Bandung, menempel pada dinding rumah kontrakan yang catnya sudah mengelupas. Tidak ada spanduk mencolok, hanya papan kayu sederhana bertuliskan, "Is Camper Bu Mariati," dengan huruf yang mulai pudar dimakan panas dan hujan. Aku masih ingat betul bagaimana suasananya dulu. Siang hari terasa lengang. Meja plastik biru yang jumlahnya hanya 3, itu sering kosong. Gelas-gelas disusun rapi. Terlalu rapi malah. Seakan memang jarang dipakai. Di dalam etalase kaca, potongan buah dan agar-agar tampak seadanya. Kadang es batunya mencair sebelum sempat terjual. Bu Mariati berdiri di balik meja dengan wajah lelah yang tak pernah benar-benar hilang. Senyumnya tetap ada, tapi tipis. Seperti dipaksakan agar terlihat kuat di depan orang lain. Sementara di belakangnya, Pak Rojak suaminya lebih sering duduk diam, memperbaiki kursi patah, atau sekadar menatap jalan yang jarang dilalui pembeli. "Sepi lagi ya Bu?" Pernah terdengar suara lirih Pak Rojak suatu sore. Bu Mariati hanya mengangguk pelan. "Sabar Pak, mungkin belum rezekinya." Kata-kata itu terdengar ringan, tapi matanya berkata lain. Kehidupan mereka memang jauh dari cukup. Pak Rojak hanyalah buruh serabutan. Kadang dapat kerja, kadang tidak. Upahnya sering habis sebelum akhir minggu. Sementara kebutuhan terus berjalan. Listrik harus dibayar. Kontrakan harus dilunasi tiap bulan. Bahan-bahan es campur pun tak bisa dibeli kalau uang benar-benar kosong. Rini, anak semata wayang mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sering membantu sepulang sekolah. Ia mencuci gelas dengan tangan kecilnya, kadang sambil menahan kantuk. Pernah suatu kali ia bertanya polos, "Bu, besok kita bisa bayar uang buku kan?" Pertanyaan itu membuat suasana dapur mendadak sunyi. Bu Mariati berhenti mengiris buah, menunduk, lalu menjawab dengan suara yang dipaksa terdengar ceria, "Insya Allah bisa." Tapi malamnya, beberapa warga melihat lampu dapur mereka masih menyala hingga larut. Dari balik jendela tipis, terlihat Bu Mariati duduk sendiri, memegang buku catatan kecil berisi daftar utang. Angka-angka di dalamnya lebih banyak yang merah daripada hitam. Desas-desus tentang kesulitan ekonomi mereka sebenarnya sudah lama terdengar. Bu Ewis, tetangga sebelah, pernah bercerita bahwa pemilik kontrakan sempat datang menagih dengan nada tinggi. Bahkan terdengar ancaman halus tentang pengosongan rumah jika pembayaran kembali terlambat. "Aduh, kasihan sebenarnya," kata Bu Ewis. Waktu itu, warungnya nggak pernah benar-benar laku. Dan memang begitu kenyataannya. Di siang hari yang terik sekalipun, orang lebih memilih membeli minuman di minimarket dekat jalan besar daripada masuk ke gang kecil tempat warung. Tidak ada daya tarik, tidak ada keistimewaan. Suatu sore, aku pernah duduk di sana sendirian, memesan satu gelas es campur yang rasanya sebenarnya tidak buruk. Saat menyerahkan gelas, tangan Bu Mariati terasa dingin. Bukan dingin karena es, tapi seperti orang yang terlalu lama memendam kekhawatiran. "Kalau begini terus, kita bisa apa Pak?" Suaranya lirih. Mungkin ia lupa ada orang lain yang mendengar. Pak Rojak tak langsung menjawab. Ia hanya menarik napas panjang. "Saya cari kerja tambahan lagi. Jangan sampai Rini berhenti sekolah." Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti doa yang belum tentu terkabul. Malam-malam mereka dipenuhi kegelisahan. Terkadang terdengar pertengkaran kecil. Bukan karena benci, tapi karena tekanan hidup yang terlalu berat. Piring yang diletakkan agak keras, kursi yang digeser lebih kasar dari biasanya. Semua terasa rapuh. Warung itu bahkan sempat beberapa hari tutup, karena mereka tak punya cukup uang untuk membeli bahan. Etalase kosong, pintu digembok, dan papan kayu yang bertuliskan nama Bu Mariati tampak semakin kusam. Orang-orang mengira itu hanya soal waktu,
sebelum warung itu benar-benar hilang dari ujung gang. Namun di tengah keputusasaan itulah, perubahan mulai tampak pada diri Bu Mariati. Ia menjadi lebih sering termenung, tatapannya kosong, seperti memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar utang. Ia beberapa kali terlihat berjalan sendirian selepas Isya, meninggalkan warung yang sudah ditutup, tidak membawa tas besar. Hanya langkah cepat dan wajah yang sulit ditebak. Saat ditanya hendak kemana, jawabannya selalu sama. Ada perlu sebentar, perlu apa, tidak pernah dijelaskan. Masa-masa hampir bangkrut itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Tekanan ekonomi, rasa malu pada tetangga, tanggung jawab pada anak, dan ketakutan kehilangan tempat tinggal bercampur menjadi satu. Dan mungkin, justru di saat itulah, ketika seseorang merasa tak punya lagi jalan keluar, ia mulai mencari pintu lain, pintu yang tak semua orang berani buka. Warung kecil yang dulu hampir gulung tikar itu berdiri di ujung batas antara putus asa dan harapan. Dan tak seorang pun di kampung itu menyadari bahwa dari titik hampir hancur itulah, sebuah keputusan besar sedang dipertimbangkan dalam diam oleh Bu Mariati. Keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan pertama kali Bu Mariati bertemu dengan orang yang kemudian disebut warga sebagai orang pintar itu. Yang ada hanya potenggen-potenggen cerita, serpihan ingatan, dan pengakuan setengah berani dari mereka yang merasa pernah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Semua bermula dari kebiasaan barunya keluar rumah selepas tengah malam. Di saat warung es campur itu sudah tutup, gelas-gelas terbalik rapi, dan gang kecil mulai sunyi, Bu Mariati justru terlihat berjalan cepat menuju jalan besar. Kerudung hitam menutup hampir seluruh wajahnya. Langkahnya tidak seperti orang yang sekadar mencari udara segar. Ada tujuan, ada arah yang pasti. Kang Asep pernah bercerita sambil menyalakan rokoknya. Suaranya pelan seolah takut terdengar. Saya lihat sendiri. Jam 12:30 malam Bu Mariati naik ojek ke arah selatan. Mukanya pucat, tapi matanya beda. Kayak orang sudah mantap ke arah selatan. Bagi warga pinggiran Bandung, arah selatan bukan sekadar penunjuk mata angin. Di sana ada perbukitan, ada jalan gelap yang tak semua orang berani lewati malam-malam. Tempat yang sejak dulu sering dikaitkan dengan ritual-ritual sunyi. Tidak ada papan nama, tidak ada petunjuk. Hanya cerita yang diwariskan turun-temurun. Desas-desus mulai menyebut satu nama, Ki Waskita. Tak ada yang tahu pasti siapa nama aslinya. Ada yang bilang, dia pendatang. Ada yang bilang, sudah lama tinggal di sebuah rumah kayu terpencil di kaki bukit. Rumah itu jarang terlihat siang hari karena tertutup pepohonan. Tapi malam hari, konon, selalu ada cahaya redup dari dalamnya. Bu Ewis pernah berbisik kepadaku. Katanya Ki Waskita itu bisa melancarkan usaha. Tapi ya, nggak gratis. Kalimat terakhirnya menggantung. Suatu malam, seorang pemuda kampung yang hendak pulang kerja mengaku melihat Bu Mariati berdiri di depan gerbang kayu tua di daerah perbukitan. Ia tak berani mendekat. Dari keyahan, ia hanya melihat pintu terbuka. Pelan, lalu sosok tinggi berjubah gelap menyambutnya. Masuk Bu. Suara itu konon terdengar berat. Cerita itu menyebar cepat, meski tak pernah ada bukti. Namun perubahan pada diri Bu Mariati setelah melam-mulam itu sulit diabaikan. Ia menjadi lebih sering menatap kosong ke arah dapur. Kadang bibirnya bergerak seperti sedang menghafal sesuatu. Pak Rojak sendiri sempat terlihat gelisah. Mariati, kamu kemana sebenarnya tiap malam? Suaranya pernah terdengar meninggi. Cari jalan, supaya kita nggak terus begini. Jawabnya singkat. Jawaban itu tidak menjelaskan apa-apa, tapi cukup untuk membuat Pak Rojak terdiam. Ada satu cerita yang paling sering dibisikkan warga. Konon, pada pertemuan pertamanya, Bu Mariati datang dengan membawa bunga 7 rupa dan sejumlah uang yang entah dari mana ia dapatkan. Ia duduk bersila di hadapan Ki Waskita di ruangan remang dengan bau kemenyan pekat. Dindingnya dipenuhi kain hitam dan benda-benda yang tak dikenali. Kenapa kamu datang? Tanya suara berat itu. Saya ingin usaha saya maju, jawab Bu Mariati pelan. Tapi, mantap. Semua bisa dibantu. Tapi kamu harus siap dengan syaratnya. Syarat. Kata itu yang selalu membuat cerita ini terasa lebih dingin dari udara malam. Tak ada yang tahu apa syarat itu saat pertama kali diucapkan. Namun warga percaya, sejak malam itulah sesuatu mulai mengikuti Bu Mariati pulang ke rumahnya. Piuk, dalam bentuk yang kasat mata, tapi dalam perubahan suasana. Rini pernah bercerita pada teman sekolahnya, bahwa ibunya kini sering menutup pintu dapur ropet-ropet dan melarang siapapun masuk setelah pukul 10 malam. Dari balik pintu, kadang
Terdengar suara seperti orang berbicara pelan. Padahal hanya Bu Mariati seorang diri di dalam. Pak Darto, yang awalnya tak percaya, cerita-cerita mistis, mulai berubah pikiran ketika suatu malam ia berpapasan langsung dengan Bu Mariati sepulang ronda. Wajah perempuan itu tampak lebih pucat dari bayosannya, tapi langkahnya ringan, terlalu ringan. Dari mana, Bu? Tanya Pak Darto mencoba biasa. Dari tempat yang bisa bantu usaha saya, Pak. Jawabnya singkat, tidak ada senyum, tidak ada basi-basi. Sejak pertemuan-pertemuan itu, warung yang dulu sepi perlahan menunjukkan tanda-tanda perubahan. Belum langsung ramai, tapi seperti ada energi berbeda. Bu Mariati tampak lebih yakin, lebih percaya diri. Seolah ia sudah memegang sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Dan warga mulai menyatukan potongan-potongan cerita. Perjalanan malam, rumah terpencil di bukit, sosok berjubah, syarat yang tak dijelaskan. Semua terasa seperti awal dari sesuatu yang besar. Orang-orang tua di kampung itu sering berkata bahwa mencari bantuan pada orang pintar ibarat membuka pintu yang tak terlihat. Awalnya hanya celah kecil, tapi sekali terbuka, sulit untuk menutupnya kembali. Dan sejak malam pertama Bu Mariati melangkah ke rumah kios kita. Mungkin pintu itu memang sudah terbuka, pelan, tanpa suara. Tapi pasti, perubahan itu tidak datang pelan-pelan. Tidak seperti rezeki biasa yang naik sedikit demi sedikit. Yang terjadi pada warung es campur Bu Mariati terasa seperti saklar yang tiba-tiba ditekan dalam gelap. Dan lampu menyala terlalu terang. Seminggu setelah kabar pertemuannya dengan kios kita beredar lewat bisik-bisik warga, suasana di ujung gang mulai berbeda. Pagi hari sudah ada 2-3 motor terparkir. Siang menjelang, kursi plastik yang dulu kosong kini terisi penuh. Hari, antrean mengular sampai hampir ke mulut gang. Padahal tidak ada spanduk baru, tidak ada diskon, tidak ada promosi media sosial. Bahkan papan kayunya masih kusam seperti dulu. Aku berdiri cukup lama di seberang gang, memperhatikan. Orang-orang datang seperti tahu persis apa yang mereka cari. Mereka tidak banyak bertanya. Duduk, memesan, menunggu, lalu pulang dengan wajah yang sulit ditebak. Bukan senang, bukan puas, tapi seperti kosong. Kang Asep yang biasanya santai mulai kerepotan mengatur parkir. Heran saya, katanya suatu sore, tiba-tiba saja rame begini. Kayak ada yang nyebarin kabar, tapi nggak tahu siapa. Memang, kabar itu seperti beredar tanpa sumber. Tiba-tiba saja orang luar kampung tahu tentang es campur Bu Mariati. Ada mobil berplat luar kota masuk ke gang sempit itu. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah terjadi. Bahkan ojek online mulai sering berhenti di depan warung, mengambil pesanan dalam jumlah banyak. Pak Darto mencoba menenangkan diri dengan penjelasan logis. Mungkin rasanya memang beda sekarang, ujarnya saat ronda malam. Tapi, Bapak sudah coba? Tanya salah satu warga. Pak Darto terdiam. Ia belum pernah mencicipinya sejak warung itu mendadak ramai. Aku sendiri akhirnya memesan 1 gelas, mencoba mencari apa yang membuatnya berbeda. Rasa manisnya memang pas, susunya terasa lebih kental, buahnya segar, tapi tidak sampai membuat orang rela antre sepanjang itu. Tidak sampai membuat gang kecil itu terasa seperti pusat keramaian baru. Yang lebih mengganggu bukanlah ramainya pembeli, tapi suasananya. Di tengah riuh suara sendok beradu dengan gelas dan percakapan pelanggan, ada semacam lapisan sunyi yang sulit dijelaskan. Seperti ada ruang hampa di antara keramaian itu. Pelanggan duduk terlalu diam. Pandangan mereka kadang terpaku pada satu titik kosong di dekat etalase, seolah ada sesuatu yang berdiri di sana. Bu Ewis pernah berbisik. Kamu sadar nggak? Banyak yang datang sendirian, tapi duduknya kayak lagi ditemenin. Aku tidak menjawab, karena aku pun melihatnya. Ada satu malam yang membuat cerita ini semakin sulit diterima akal sehat. Listrik di gang itu sempat padam lagi, seperti beberapa waktu sebelumnya. Rumah gelap. Pos ronda hanya diterangi lampu darurat kecil. Tapi warung Bu Mariati tetap terang. Bukan lampu neon biasa. Cahayanya lebih lembut, kekuningan, tapi cukup untuk menerangi seluruh area. Orang-orang tetap duduk. Cecap mak, seolah tak terganggu pemadaman. Dari mana listriknya? Tanya Kang Asep pelan. Tak ada genset terdengar. Tak ada suara mesin. Dan yang paling aneh, ketika listrik kembali menyala di seluruh gang, suasana warung itu justru terasa lebih redup dari sebelumnya. Bu Mariati sendiri tampak berbeda. Ia bekerja dengan gerakan teratur, hampir seperti mesin. Tangannya meracik es tanpa ragu. Senyumnya kembali muncul, tapi tidak lagi terasa lelah seperti dulu. Ada keyakinan di matanya. Bahkan mungkin kemenangan. Alhamdulillah, lagi banyak rezeki, katanya setiap kali ditanya.
Tapi setiap kali ia mengucapkan kata rezeki itu, entah kenapa udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Pak Rojak pun terlihat berubah. Dulu ia sering duduk murung, kini ia lebih banyak diam sambil memperhatikan keramaian. Seolah tak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kadang tatapannya kosong, bukan karena lelah, tapi seperti orang yang mencoba menerima sesuatu yang tak bisa ia pahami. Rini, anak mereka, tampak lebih rapi. Seragam sekolahnya baru, tasnya terlihat mahal. Namun ada satu kali ia berdiri di depan warung, menatap antrean panjang itu dengan wajah yang sulit dibaca. "Kenapa, Rin?" tanya temannya. Rini hanya menggeleng. "Enggak, apa-apa." Namun malamnya, terdengar ia mengigau menyebut sesuatu yang tak jelas. Desas-desus warga semakin liar. Ada yang mengatakan pembeli datang karena ditarik. Ada yang bilang warung itu sudah diberi penunggu. Bahkan ada yang membandingkannya dengan kisah-kisah lama tentang tempot-tempot yang mendadak makmur setelah seseorang melakukan perjanjian dengan yang tak kasat mata. Seperti cerita yang sering dikaitkan dengan ritual di Gunung Kawi. Semua terasa seperti potongan teka-teki yang mulai menyatu. Warung yang hampir bangkrut itu kini menghasilkan uang setiap hari dalam jumlah yang tak masuk akal. Uang tunai menumpuk, bahan baku tak pernah habis. Bahkan ketika buah di etalase terlihat hampir kosong, beberapa menit kemudian sudah penuh kembali. Entah dari mana datangnya. Aku mulai menyadari satu hal. Keramaian itu bukan sekadar tentang pembeli. Ada sesuatu yang ikut datang bersama mereka. Sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa. Sesuatu yang membuat warung kecil di ujung gang itu tak lagi sekadar tempat menjual es campur. Dan semakin ramai warung itu, semakin kuat pula bisikan di kampung kecil ini, bahwa apa yang terjadi bukanlah keberuntungan biasa, karena rezeki yang datang terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu tiba-tiba, jarang sekali berdiri sendirian. Setelah keramaian itu menjadi hal biasa, perubahan berikutnya datang lebih cepat lagi. Uang tidak lagi sekadar cukup untuk menutup utang. Uang mengalir deras, seperti keran yang dibuka penuh dan lupa ditutup kembali. Dalam hitungan bulan, warung kecil beratap seng di ujung gang pinggiran Bandung itu berubah wajah. Seng tua diganti kanopi kokoh, dinding dicat ulang dengan warna cerah, meja plastik diganti kursi kayu panjang. Bahkan papan nama Kusam diganti dengan spanduk baru yang lebih besar. Hurufnya tebal dan mencolok. Es campur Bu Mariati orang-orang kampung hanya bisa menatap dari kejauhan. "Cepat banget ya perubahannya," gumam Pak Darto suatu sore. "Cepat. Terlalu cepat." Setiap hari antrean semakin panjang. Bukan hanya siang, malam pun tetap ramai. Uang tunai masuk tanpa henti. Bu Mariati kini tak lagi terlihat gelisah menghitung lembaran rupiah. Tangannya bergerak ringan saat menyimpan uang ke dalam laci. Wajahnya lebih terawat. Kerudungnya selalu baru. Gelang emas melingkar di pergelangan tangannya, berkilau setiap kali ia mengambil gelas. Pak Rojak pun ikut menikmati perubahan itu. Ia tak lagi terlihat murung memperbaiki kursi rusak. Kini ia sibuk mengatur pengiriman bahan, menerima telepon, bahkan berbicara soal rencana membuka cabang. Suaranya lebih mantap. "Kita harus pikir jangka panjang, Bu," katanya suatu malam. Bu Mariati tersenyum tipis. "Tenang saja, Pak. Ini baru awal." Kalimat itu terdengar yakin, terlalu yakin. Tak lama kemudian, kabar lain mengejutkan warga. Rumah kontrakan mereka ditinggalkan. Bu Mariati membeli rumah 2 lantai tak jauh dari gang lama, tapi masih dalam wilayah yang sama. Rumah itu berdiri lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, dengan pagar besi dan balkon menghadap jalan. Mobil bekas terparkir di depan. Bukan mobil mewah, tapi cukup untuk membuat warga terdiam saat melewatinya. "Dulu bayar kontrakan saja susah," bisek Buis. Matanya tak lepas dari pagar rumah baru. Rini dipindahkan ke sekolah swasta favorit. Seragamnya berbeda dari anak-anak lain di kampung. Tasnya bermerek, sepatunya mengilap. Tapi setiap kali ditanya apakah ia senang, jawabannya selalu singkat, "Iya," tanpa senyum lebar seperti anak-anak lain yang biasanya bangga dengan hal baru. Fase keemasan itu benar-benar terasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Warung semakin ramai. Bahkan ada rencana memperluas tempat duduk hingga memakan sebagian lahan kosong di sampingnya. Karyawan ditambah, pendingin ruangan dipasang, etalase kaca diganti, yang lebih besar dan lebih bersih. Bu Mariati kini jarang berdiri lama melayani sendiri. Ia lebih sering mengawasi dari balik meja kasir. Tatapannya menyapu ruangan, memastikan semua berjalan lancar. Senyumnya kini lebih sering terlihat senyum puas, bukan lagi senyum tertekan. Namun di balik kemewahan yang tumbuh cepat itu,
ada sesuatu yang terasa tak sepenuhnya hangat. Setiap malam Jumat Kliwon, warung tetap tutup lebih awal. Lampu rumah 2 lantai itu kadang menyala sampai dini hari. Beberapa warga mengaku melihat bayangan bergerak di balkon. Padahal, tak ada suara langkah kaki. Pak Darto pernah berkomentar setengah bercanda. Rezekinya deras sekali. Bu, jangan lupa bersyukur. Bu Mariati menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Sebelum menjawab, saya tidak pernah lupa. Nada suaranya lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat Pak Darto tak melanjutkan kalimatnya. Kekayaan itu memang nyata. Uangnya bisa dihitung, bangunannya bisa disentuh, mobilnya bisa dilihat. Tapi suasana di sekitar keluarga itu tak sepenuhnya berubah menjadi bahagia, seperti yang dibayangkan orang. Pak Rojak terkadang terlihat termenung di teras rumah barunya. Rini lebih sering mengurung diri di kamar. Dan Bu Mariati, semakin sering berdiri sendirian di dapur besar rumahnya, menatap kosong ke arah sesuatu yang tak terlihat. Ada satu malam ketika aku melewati rumah itu tanpa sengaja. Dari balik tirai tipis, terlihat Bu Mariati duduk sendirian di meja makan besar yang kini ia miliki. Di depannya ada buku catatan, bukan lagi catatan utang, tapi lembaran kosong yang ia tatap lama. Seolah ia sedang menghitung sesuatu yang tak bisa ditulis dengan angka. Warga mungkin melihat fase ini sebagai puncak keberhasilan. Dari bangkrut menjadi berkecukupan. Dari sepi menjadi pusat perhatian. Dari kontrakan sempit menjadi rumah 2 lantai. Tapi orang-orang tua di kampung itu selalu berkata, ketika seseorang naik terlalu cepat, biasanya ada tangan lain yang ikut mengangkatnya. Dan tangan itu tidak selalu berniat baik. Kekayaan Bu Mariati memang mengalir deras. Terlalu deras. Seperti sungai yang meluap tanpa tanda-tanda akan surut. Namun setiap sungai yang meluap, pada akhirnya akan mencari sesuatu untuk diseret bersamanya. Pada awalnya orang-orang mengira fase keemasan itu akan berjalan mulus selamanya. Warung tetap penuh, uang tetap mengalir, dan rumah 2 lantai Bu Mariati berdiri kokoh seperti simbol keberhasilan di sudut kampung pinggiran Bandung. Tapi seperti malam yang selalu datang setelah senja, tenda-tenda aneh mulai muncul pelan. Hampir tak terasa, yang pertama menyadarinya justru bukan orang dewasa. Rini, anak itu mulai sering terbangun tengah malam. Ia duduk di kasurnya dengan mata terbuka, tapi pandangannya kosong. Pernah suatu malam, Bu Mariati mendapati Rini berdiri di depan pintu kamar, menatap ke arah tangga bawah. "Kamu kenapa, nak?" tanyanya pelan. Rini tidak langsung menjawab. Bibirnya bergerak lebih dulu sebelum suaranya keluar. "Ada yang manggil, Bu?" "Manggil siapa?" katanya. Janji belum lunas. Kalimat itu membuat udara di dalam rumah terasa lebih berat. Sejak malam itu, Rini mulai sering mengigau. Namanya sendiri terdengar dipanggil dalam tidur. Tapi bukan oleh suara ibunya. Suaranya parau, dalam, seperti berasal dari ruang kosong yang luas. Kadang ia menyebut nama yang tak pernah dikenal keluarga itu sebelumnya. Di warung, keanehan pun tak bisa lagi disembunyikan. Beberapa pelanggan mengaku merasakan hawa dingin setiap kali duduk di meja paling sudut dekat etalase. Padahal siang hari terik menyengat. Es batu memang dingin, tapi hawa yang mereka rasakan berbeda. Menyusup ke tulang, membuat merinding tanpa sebab. Kang Asep suatu sore tiba-tiba berhenti merokok dan menatap ke dalam warung cukup lama. "Kamu lihat nggak?" tanyanya pada Pak Darto yang kebetulan lewat. "Lihat apa itu?" "Di belakang Bu Mariati." Pak Darto mengernyit. Ia hanya melihat Bu Mariati yang sedang menuangkan sirup merah ke dalam gelas. Tapi Kang Asep bersikeras. Ada bayangan tinggi, hitam, berdiri pas di belakangnya. Saat Pak Darto mencoba melihat lebih jelas, bayangan itu sudah tak ada. Lalu ada kejadian kecil yang makin sering terjadi. Gelas jatuh sendiri tanpa tersentuh. Sendok bergeser pelan, seperti didorong tangan tak terlihat. Lampu dapur berkedip hanya di jam-jam tertentu, terutama mendekati tengah malam. Bu Yui Yang, rumahnya berdempetan dengan dapur warung, mengeluh pada suaminya. "Aku dengar suara orang ngobrol lagi semalam, padahal warungnya sudah tutup." Suara Bu Mariati mungkin? Bukan. Suaranya berat, dalam, seperti laki-laki tua. Itu. Bu Ewis tak pernah lagi membuka jendela dapurnya setelah maghrib. Keanehan lain yang tak kalah mengganggu adalah soal bahan dagangan. Pernah suatu sore, salah satu karyawan baru menghitung sisa buah dan es batu. Jumlahnya hampir habis. Ia sempat panik karena pembeli masih banyak. "Tadi tinggal sedikit, Bu," katanya. Bu Mariati hanya tersenyum tipis. "Nggak usah khawatir." Beberapa menit kemudian, saat ia membuka kembali kotak penyimpanan, isinya penuh seperti baru saja dikirim. Padahal tidak ada suara motor pengantar, tidak ada pintu yang dibuka.
karyawan itu tak bertahan lama. Tepat di hari ke-40 ia bekerja, ia pamit dengan wajah pucat. "Saya nggak kuat, Bu," katanya singkat. "Nggak kuat apa?" tanya Pak Rojak. Ia hanya menggeleng. "Kalau malam, saya merasa nggak sendirian." Setelah ia pergi, 2 hari kemudian terdengar kabar ia sakit demam tinggi tanpa sebab jelas. Pak Rojak mulai tak bisa menutup mata atas semua kejanggalan itu. Suatu malam, ia menemukan sesuatu di dapur rumah baru mereka. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik lemari, ada sesajen kecil, bunga layu, kemenyan, dan semangkuk air yang permukaannya beriak, padahal tak ada angin. "Mariyati." Suaranya gemetar. "Ini apa?" Bu Mariyati menoleh perlahan. Tatapannya tidak kaget, tidak panik, hanya tenang. "Itu cuma ikhtiar," jawabnya. "Ikhtiar apa pakai beginian?" Ia tidak menjawab lagi, hanya mengambil mangkuk itu dan membawanya masuk ke kamar yang selalu ia kunci setiap malam Jumat Kliwon. Sejak saat itu, suasana rumah 2 lantai itu tak lagi terasa hangat. Lampu sering menyala sendiri. Tangga berbunyi seperti ada yang naik turun. Padahal semua penghuni, Ada, Dik, bahkan mobil yang terparkir di depan, pernah tiba-tiba mengeluarkan suara alarm tengah malam tanpa ada yang menyentuhnya. Pak Darto, yang dulu berusaha berpikir rasional, akhirnya berkata lirih saat ronda. "Ini bukan cuma soal usaha laris, ada yang ikut tinggal di situ." Kata-kata itu tidak dibantah siapapun, karena semakin hari, semakin jelas bahwa keberhasilan itu tidak datang sendirian. Ia membawa sesuatu yang kini mulai menampakkan tanda-tandanya, bukan dalam wujud nyata, tapi dalam gangguan kecil yang terus berulang. Seperti peringatan, seperti ketukan halus di pintu yang dulu pernah dibuka. Dan mungkin ketukan itu bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada janji yang belum selesai. Tanda-tanda aneh yang sebelumnya hanya berupa bayangan dan suara pelan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih kasar, lebih sulit diabaikan. Seolah apapun yang dulu hanya mengamati dari balik gelap, kini mulai menagih dengan cara yang bisa disentuh. Dan di penagihan pertama itu tidak langsung menyasar keluarga Bu Mariyati. Ia datang lewat hal-hal yang dianggap kecil. Suatu pagi, warga kampung di pinggiran Bandung itu dikejutkan oleh bangkai ayam milik Pak Darto yang tergeletak kaku di halaman. Tidak ada luka sobek, tidak ada darah tercecer tubuh Niayu, tapi kering, seolah cairan di dalamnya tersedot habis. Pak Darto berdiri lama memandangi bangkai itu. "Aneh," gumamnya. "Semalam masih sehat." Tak ada yang berani mengaitkan langsung dengan warung Bu Mariyati. Tapi semua tahu kejadian itu terjadi tepat setelah malam Jumat Kliwon malam. Ketika lampu dapur rumah 2 lantai itu menyala hingga hampir subuh. Belum selesai rasa tidak nyaman itu mereda, kejadian lain menyusul. Andri, karyawan baru yang dikenal cekatan dan pendiam, genap bekerja 40 hari ketika ia tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya pusing, lalu muntah, lalu demam tinggi tanpa sebab jelas. Ia tetap memaksa masuk kerja karena tak enak hati. "Badannya dingin banget," bisik salah satu karyawan lain setelah tanpa sengaja menyentuh lengannya. Hari itu, Andri beberapa kali terlihat menoleh ke sudut ruangan, tepat di dekat etalase. Tatapannya seperti mengikuti sesuatu yang bergerak. Perlahan, "Kamu lihat itu enggak?" tanyanya lirih pada temannya. "Lihat apa?" "Itu, yang berdiri." Temannya tidak melihat apa-apa. Sore harinya, Andri pamit lebih cepat. Wajahnya pucat seperti kertas. Bu Mariyati hanya menatapnya. Sebentar sebelum berkata, "Kalau memang gak kuat, istirahat saja." Nada suaranya datar. Tidak khawatir, tidak juga marah. 2 hari kemudian, kabar datang bahwa Andri menghilang dari rumahnya. Ia sempat mengigau menyubat-naibet bayangan hitam, sebelum akhirnya tak diketahui keberadaannya. Keluarganya melapor, tapi tak ada jejak jelas. Warga mulai menghitung dalam diam. 40 hari. Angka itu berulang dalam cerita-cerita lama tentang perjanjian gaib. Kang Asep tak lagi berani berdiri terlalu dekat dengan warung saat malam. Ia memilih memindahkan posisi parkirnya sedikit menjauh. "Saya cuma jaga kendaraan, bukan yang lain," katanya setengah bercanda. Tapi matanya tak menunjukkan tawa. Kejadian berikutnya lebih terang-terangan. Seekor kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar warung ditemukan mati di belakang dapur. Tubuh Nia kaku. Matanya terbuka lebar. Lagi-lagi tanpa luka berarti. Lagi-lagi tanpa darah. Bu Yui Xiang pertama melihatnya hampir berteriak. "Ini bukan biasa," katanya gemetar. Di sisi lain, warung tetap ramai seperti tak terjadi apa-apa. Pembeli tetap datang.
uang tetap mengalir. Bahkan omzet semakin besar, seolah setiap kejadian aneh justru diiringi lonjakan rezeki yang lebih deras. Pak Rojak mulai tidak tahan. "Merati, ini semua kebetulan?" tanyanya suatu malam di ruang tamu rumah baru mereka. Bu Mariati duduk diam beberapa detik sebelum menjawab. "Kalau kita mau hidup lebih baik, pasti ada ujian. Ini ujian atau harga yang harus dibayar?" Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Bu Mariati tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah dapur yang pintunya selalu terkunci setiap malam tertentu. "Sorry Bob." Pintu itu kadang tercium bau kemenyan samar. Malam berikutnya, Pak Darto mengaku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ronda melewati warung yang sudah tutup, ia melihat sesosok bayangan tinggi berdiri tepat di depan pintu. Bukan bayangan yang jatuh karena cahaya lampu. Bayangan itu seperti memiliki bentuk sendiri. Ketika ia mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Sejak saat itu, warga tak lagi menyebut nama Bu Mariati dengan suara keras setelah maghrib. Semua seperti sepakat bahwa sesuatu sedang berlangsung, dan mereka tak ingin terseret di dalamnya. Tenaga pertama itu seperti percobaan, bukan langsung menghantam jantung keluarga, tapi mengitari mereka, mengambil yang di sekitar, hewan, orang luar, karyawan, seolah memberi pesan. Janji itu nyata, dan setiap janji, cepat atau lambat, akan diminta kembali. Warung es campur itu tetap berdiri terang dan ramai. Tapi bagi warga yang memperhatikan, setiap gelas yang disajikan kini terasa seperti memiliki bayangan sendiri. "Karina," mereka mulai sadar, jika yang kecil saja sudah diambil, maka mungkin yang besar tinggal menunggu waktu. Pada awalnya, semua masih tampak bisa dikendalikan. Hewan mati, karyawan menghilang, suara-suara aneh di dapur, semua itu masih bisa dianggap Kang masih bisa ditenangkan dengan kalimat, "Mungkin cuma kebetulan." Warung tetap penuh, uang tetap masuk. Rumah 2 lantai keluarga Bu Mariati di pinggiran Bandung itu tetap berdiri megah dibanding bangunan lain di sekitarnya, tapi teror yang sesungguhnya tidak lagi berhenti di luar pagar. Ia masuk pelan-pelan, dimulai dari Pak Rojak. Sejak hilangnya Andri, suaminya itu berubah drastis. Ia tak lagi banyak bicara soal ekspansi usaha. Malam-malamnya lebih sering dihabiskan di teras, menatap jalan kosong dengan rokok yang menyala tanpa benar-benar diisap. Matanya cekung, seolah kurang tidur berhari-hari. Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal. "Ada yang duduk di dada saya," katanya pada Bu Mariati. Suaranya gemetar. "Saya nggak bisa gerak, nggak bisa teriak." Bu Mariati terdiam, hanya memandangi wajah suaminya dalam gelap. "Cuma mimpi, Pak." Tapi rasanya nyata. Sejak itu, kejadian serupa berulang. Pak Rojak merasa seperti ditekan saat tidur. Kadang mendengar suara berat berbisik di telinganya. "Janji, jangan lupa janji." Ia mulai menghindari dapur, menghindari kamar kecil yang selalu dikunci Bu Mariati. Bahkan pernah suatu sore ia memberanikan diri membuka pintu itu. Saat istrinya tak di rumah, di dalamnya bau kemenyan begitu pekat. Di sudut ruangan ada kain hitam, mangkuk berisi air yang tampak keruh, dan bunga-bunga layu yang belum dibuang. Di tengahnya, secari kertas bertuliskan sesuatu dengan tinta merah yang hampir pudar. Pak Rojak tak sempat membaca jelas. Tiba, pintu tertutup keras di belakangnya. "Jangan masuk ke situ lagi." Suara Bu Mariati terdengar dingin. Ia berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang tak pernah dilihat suaminya sebelumnya. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu agar tidak disentuh. "Kita sudah cukup, Mariati," ucap Pak Rojak akhirnya. "Uangnya banyak, warung laris. Berhenti saja, berhenti." Bu Mariati tersenyum tipis. "Kamu kira ini bisa dihentikan begitu saja?" Jawaban itu seperti tamparan. Sejak percakapan itu, rumah mereka tak lagi terasa sebagai tempat pulang. Tangga sering berbunyi sendiri tengah malam. Lampu ruang tamu menyala, padahal tak ada yang menyalakan. Rini semakin sering sakit kepala tanpa sebab jelas. Suatu sore, Rini pulang sekolah dengan wajah pucat. "Bu, tadi ada yang duduk di kursi belakang kelas. Tapi waktu aku lihat lagi, nggak ada siapa-siapa." "Jangan ngarang," jawab Bu Mariati cepat. Mungkin terlalu cepat Rini menendok. Dia bilang, "Aku jangan lupa." "Jangan lupa apa?" Anak itu terdiam. Air matanya jatuh pelan. Teror semakin terasa nyata ketika kecelakaan itu terjadi. Pak Rojak mengalami kecelakaan tunggal saat mengendarai mobil di jalan yang sebenarnya sepi dan lurus. Tidak ada kendaraan lain. Tidak ada lubang besar, tapi mobilnya tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan. Aneh, karena sebelum kejadian, ia sempat mengirim pesan singkat pada temannya. "Kayaknya
Ada yang duduk di kursi belakang. Kecelakaan itu, ia selamat. Hanya luka ringan, tapi sorot matanya berubah total. Ketakutan yang sebelumnya hanya samar, kini nyata. Mariati, hentikan. Pintanya suatu malam. Kalau ini semua karena perjanjian itu, kita sudahi saja. Kita kembalikan semuanya. Kembalikan ke siapa? Tanya Bu Mariati pelan. Pertanyaan itu membuat ruangan terasa membeku. Di luar rumah, warung masih ramai seperti biasa. Pelanggan tertawa. Sendok beradu dengan gelas. Uang berpindah tangan. Semua tampak normal. Terlalu normal. Namun di dalam rumah 2 lantai itu, ketenangan telah pecah. Rini mulai menolak tidur sendirian. Ia mengaku sering melihat bayangan tinggi berdiri di sudut kamar. Persis seperti yang pernah diceritakan Kang Asep dulu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Dan yang paling menakutkan, bukanlah suara atau bayangan itu, melainkan perubahan pada Bu Mariati sendiri. Ia tidak lagi terlihat takut, tidak panik. Bahkan ketika suaminya hampir celaka, ketika anaknya menangis ketakutan, wajahnya justru tampak semakin tegas, seolah ia sudah tahu semua ini akan terjadi. Seolah ini memang bagian dari sesuatu yang telah disepakati. Kebahagiaan yang dulu terasa seperti mimpi, kini berubah menjadi tekanan yang menghimpit dari segala arah. Rumah mewah itu tak lagi hangat. Warung yang penuh tak lagi membanggakan, karena semakin jelas bahwa yang datang bersama kekayaan itu bukan hanya rezeki, melainkan sesuatu yang kini mulai menunjukkan wajah aslinya, dan wajah itu tidak tersenyum. Malam itu datang tanpa hujan, tanpa angin kencang, tanpa tanda alam yang dramatis. Justru karena itulah ia terasa lebih mencekam. Langit di atas pinggiran Bandung tampak biasa saja. Warung es campur Bu Mariati tetap ramai hingga menjelang tutup. Tawa pelanggan masih terdengar. Sendok masih beradu dengan gelas. Uang masih berpindah tangan, seolah tak ada yang sedang menuju puncaknya. Tapi di dalam rumah 2 lantai itu, udara terasa jauh lebih berat. Sejak kecelakaan Pak Rojak, sejak Rini semakin sering mengigau, sejak bayangan itu tak lagi hanya muncul di warung, tapi juga di kamar. Bu Mariati tahu, waktu itu semakin dekat. Ia tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semua ini masih bisa dikendalikan. Malam Jumat Kliwon itu, warung ditutup lebih awal dari biasanya. Karyawan dipulangkan dengan alasan persediaan habis. Lampu depan dimatikan, pintu digembok. Namun lampu dapur rumah tetap menyala terang. Pak Rojak memperhatikan istrinya menata sesuatu di meja makan. Bunga 7 rupa, semangkuk air, kain hitam yang dulu pernah ia temukan. Tangannya gemetar. "Mariati, jangan!" Suaranya parau. Bu Mariati tidak menoleh. Sudah waktunya. Waktunya apa? Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, menepati janji. Kalimat itu seperti memecah sesuatu yang selama ini coba ditahan. Tepat tengah malam, listrik rumah padam sendiri. Bukan hanya rumah itu anehnya. Seluruh gang tetap terang. Hanya rumah Bu Mariati yang gelap. Namun dari dalam dapur, muncul cahaya temaram kekuningan. Seperti api kecil yang tak terlihat sumbernya. Rini terbangun dari tidurnya dengan napas. Ia berjalan keluar kamar tanpa sadar, seperti ditarik sesuatu. Matanya terbuka, tapi tidak benar-benar melihat. "Rini!" teriak Pak Rojak. Anak itu terus berjalan menuruni tangga, menuju dapur. Di ruangan itu, bau kemenyan begitu pekat. Udara dingin menekan dada. Di sudut ruangan, bayangan tinggi itu kini tidak lagi samar. Ia tampak lebih padat, lebih jelas. Sosok berjubah gelap berdiri menghadap Bu Mariati. Suara itu terdengar tanpa bibir bergerak. Janji sudah jatuh tempo. Pak Rojak memeluk Rini erat-erat. "Tidak, ambil saya saja." Bayangan itu tak bergerak, hanya keheningan yang menjawab. Bu Mariati berdiri di tengah ruangan. Wajahnya pucat, tapi matanya basah. Untuk pertama kalinya, keteguhan itu retak. "Bukankah sudah cukup?" Surat bergetar. "Warung laris, uang mengalir. Aku sudah lakukan semua." "Belum." Suara itu menggema dalam kepala, bukan di telinga. "Darah daging. Itu syarat terakhir." Pak Rojak menatap istrinya dengan mata yang dipenuhi ketakutan dan kemarahan. "Kamu janji apa, Mariati?" Air mata akhirnya jatuh di pipi Bu Mariati. "Aku cuma ingin kita keluar dari kemiskinan," bisiknya. "Aku cuma ingin Rini sekolah tinggi. Kita hidup layak dengan harga anak kita sendiri." Rini yang berada dalam pelukan ayahnya tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Bu, aku capek." Tubuhnya lemas, suhu badannya turun drastis. Nafasnya pendek-pendek. Bayangan itu semakin mendekat, tidak berjalan, tidak melangkah, hanya berpindah. Dinding dapur seperti menyempit.
Suara sendok beradu gelas terdengar samar, padahal warung sudah tutup. Seperti ada keramaian lain di luar sana, keramaian dari dunia yang berbeda. Bu Mariati menutup telinganya. "Tidak!" teriaknya. "Jangan anakku, pilihan tetap milikmu." Suara itu kembali bergema. Kekayaan atau darah. Dalam momen itu, waktu terasa berhenti. Semua yang pernah ia nikmati, rumah besar, mobil, emas di tangannya. Pujian orang-orang melintas seperti kilatan cahaya yang kini terasa tak berarti. Ia menatap Rini, anak yang dulu mencuci gelas di warung kecil. Anak yang bertanya polos tentang uang buku sekolah. Anak yang menjadi alasan ia membuka pintu itu pertama kali. Dan kini pintu itu menuntut harga yang sesungguhnya. Pak Rojak berlutut, memohon, menangis tanpa malu. "Kita bisa mulai dari nol lagi. Kita jual semuanya. Asal anak kita selamat." Bayangan itu menunggu. Tidak mendesak, karena ayah tahu. Perjanjian tidak pernah banner-banner memberi pilihan yang mudah. Malam puncak itu menjadi titik di mana kebahagiaan palsu yang dibangun dari perjanjian gelap akhirnya menampakkan wajah aslinya. Tidak ada lagi fase keemasan. Tidak ada lagi kebanggaan. Hanya seorang ibu yang berdiri di antara kekayaan dan nyawa anaknya. Dan di luar rumah itu, kampung tetap sunyi. Tak ada warga yang tahu bahwa di balik dinding rumah megah tersebut, keputusan paling mengerikan sedang ditimbang. Karena setiap perjanjian selalu memiliki satu bagian yang paling mahal. Dan malam itu, bagian itu akhirnya diminta. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah malam itu berakhir. Yang warga tahu hanyalah keesokan paginya. Warung es campur Bu Mariati tidak pernah buka lagi. Biasanya, sebelum pukul 10 pagi, sudah terdengar suara kursi digeser dan ember. Air dituangkan untuk mengepel lantai. Biasanya aroma sirup dan susu kental mulai tercium hingga ke ujung gang di pinggiran Bandung itu. Biasanya Kang Asep sudah bersiap mengatur parkir motor pelanggan, tapi pagi itu sunyi. Pintu warung tertutup rapat. Gembok tergantung dingin. Tidak ada tanda akan buka siang atau sore. Tidak ada kertas pemberitahuan. Tidak ada pesan apapun. Awalnya orang mengira mungkin keluarga itu sedang sakit atau ada keperluan mendadak. Namun hingga malam tiba, warung tetap gelap. Dan yang lebih aneh, rumah 2 lantai mereka juga terlihat kosong. Mobil masih terparkir di depan. Tirai jendela tertutup. Tapi tak ada suara, tak ada lampu menyala, tak ada bayangan bergerak. Pak Darto, yang biasanya berani, akhirnya memberanikan diri mengetuk pagar. "Bu Mariati, Pak Roja," panggilnya. Tak ada jawaban. Kang Asep ikut mendekat. "Semalam saya nggak lihat siapa-siapa keluar." Gerbang tak dikunci. Saat didorong pelan, terbuka dengan bunyi berdecit panjang. Halaman terasa lebih dingin dari biasanya. Pintu rumah tertutup, tapi tidak terkunci. Ketika dibuka, aroma kemenyan samar masih tersisa di udara. Bercampur bau manis yang aneh, seperti sirup yang terlalu lama dibiarkan terbuka. Ruang tamu kosong, meja makan kosong. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada tanda tergesa-gesa, hanya keheningan yang terlalu padat. Di dapur, ruangan yang selama ini menjadi pusat segala rahasia, lantainya bersih, terlalu bersih. Sudut tempat sesajen biasa diletakkan sudah kosong, seolah sesuatu telah diambil atau diselesaikan. "Kemana mereka?" bisik Bu Ewis yang ikut datang belakangan. Tak ada yang bisa menjawab. Rini tidak terlihat. Pak Rojak tidak terlihat. Bu Mariati pun lenyap tanpa jejak. Hari-hari berikutnya, rumor berkembang lebih cepat daripada saat warung itu pertama kali ramai. Ada yang bilang keluarga itu pindah diam-diam. Ada yang mengatakan mereka kabur karena takut ditagih sesuatu yang tak terlihat. Ada pula yang berbisik bahwa hanya satu orang yang benar-benar dibayar malam itu. Tak ada bukti, namun satu hal pasti. Sejak malam puncak itu, suasana di sekitar bekas warung berubah total. Bangunan yang dulu penuh antrean, kini dipenuhi debu. Kursi kayu tersusun berantakan, seperti ditinggalkan tergesa. Spanduk besar bertuliskan, "Es campur." Bu Mariati perlahan memudar terkena panas dan hujan. Setiap kali angin bertiup, kainnya berkibar pelan, menimbulkan suara gesekan yang menyerupai bisikan. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara sendok beradu gelas setelah maghrib. Bukan setiap hari, hanya di malam-malam tertentu. Kang Asep bersumpah pernah melihat lampu warung menyala sesaat menjelang tengah malam. Padahal listrik di bangunan itu sudah diputus. Ia juga pernah melihat sosok perempuan berdiri di balik etalase kosong, menunduk seperti sedang meracik sesuatu. Ketika ia mendekat, tak ada siapa-siapa. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Bu Mariati dengan lantang.
Anak-anak dilarang bermain di sekitar warung setelah senja. Orang tua mengingatkan dengan kalimat pendek, "Jangan lewat situ malam-malam." Nama itu menjadi pantangan, bukan karena benci, bukan karena iri, tapi karena takut. Warung es campur yang dulu menjadi simbol keberhasilan, mendadak berubah menjadi pengingat. Pengingat bahwa tidak semua kekayaan datang tanpa syarat. Tidak, keberhasilan layak dirayakan tanpa pertanyaan. Rumah 2 lantai itu akhirnya dijual murah oleh pihak yang mengaku kerabat jauh. Pembelinya tak pernah bertahan lama. Setiap keluarga yang mencoba menempatinya selalu pergi dalam hitungan bulan, dengan alasan yang hampir sama, tidak betah. Dan hingga kini, jika kau berdiri cukup lama di depan bangunan bekas warung itu menjelang malam, kadang kau akan mencium aroma manis yang samar. Bukan bau busuk, bukan bau darah, hanya aroma sirup yang terlalu manis, seolah ada yang masih melayani pembeli dari dunia yang berbeda. Orang-orang kampung itu kini mengerti satu hal yang tak pernah diajarkan secara langsung. Perjanjian yang dibangun di atas keputusasaan mungkin bisa mengangkat seseorang tinggi dalam waktu singkat. Tapi saat waktunya tiba untuk membayar, yang diambil bukan selalu harta. Dan sejak kisah itu berakhir, nama Bu Mariati tidak lagi sekadar nama. Ia menjadi peringatan